Ada update yang mengejutkan dari nasabah pinjol, ya pinjolnya ini Samir dan Rupiah Cepat. Katanya Samir dan Rupiah Cepat ini sudah tidak bisa login lagi dan sudah tidak bisa diupdate di Play Store gitu. Nah, dia bilang begini. Ya, ini ada di video terbaru saya. Dia bilang begini, kalian nyadar nggak? Samir sama Rucep udah nggak bisa login lagi. Diperbarui dari Play Store juga nggak bisa. Selalu mental. Apa dua pinjol itu udah end ya? Nah, coba bagi yang sudah galbay-galbay di pinjol, ya kan, dicek lagi. Atau kalau malas cek ya sudah nggak usah gitu ya. Ini apakah Samir dan Rucep ini beneran tidak bisa login dan tidak bisa diupdate di Play Store-nya. Nah, hal seperti ini itu dari tahun 2023 sudah terjadi, guys. Ya, dan memang pinjol-pinjol yang seperti itu akan hilang, guys. Contohnya seperti waktu itu Dana Fix, ya, nggak bisa login, nggak bisa apa-apa, hilang ya. Terus Finmas nih, belum jelas nih sampai sekarang ya. Itu dia nggak bisa login, nggak bisa apa, terus tiba-tiba hilang, guys. Nah, di sini ada informasi lagi ya. Ia 6 kali ditolak aplikasi Uku. Ya, Uku ini kayaknya sudah berhenti meminjamkan dana ke nasabahnya gitu ya, apalagi nasabah baru gitu. Oke, Bang, Shopee ada DC lapangan nggak daerah Bandung? Tidak ada ya, gas ya, di love dulu, love gitu kan ya. Saya ini sebenarnya ngebacain, guys, komentar-komentar kalian itu ya. Saya tidak diam saja, saya tuh selalu membaca komentar-komentar kalian gitu. Oke, nah sekarang begini, saya ingin ya Anda ini kuat dalam menggalbaikan pinjol-pinjol Anda. Satu-satunya hal yang harus Anda sadari yaitu resiko gagal bayar pinjaman online hanyalah datangnya rasa takut yang akan membelenggu hidup Anda. Bukan di penjara, bukan disita, bukan rezeki yang sempit, bukan. Ya, rasa takut adalah sebuah alat yang dipakai perusahaan pinjaman online agar Anda bisa menuruti semua permintaan mereka. Oke, lalu bagaimana mengatasi rasa takut pada pinjaman online? Ya, ada 3 hal yang akan Raja Galbay sharing kepada Anda di sini ya. Yang pertama pastinya tenangkan diri Anda dulu ya. Anda tahu film Doctor Strange Marvel itu ya. Doctor Strange itu bisa membagi dirinya menjadi 2 ya, dirinya yang asli dan dirinya yang astral ya. Anda harus seperti itu ya. Ketika Anda sudah membagi dan meninggalkan diri Anda yang asli itu ya kan. Nah, ibaratnya masalah pinjaman online ini akan saya tinggalkan dulu ya. Lalu saya akan lakukan apa yang saya sukai ya. Lakukan hobi Anda, beli makanan yang enak, mendengarkan musik yang selama ini terlupakan oleh Anda. Pokoknya tenangkan diri Anda dulu ya. Masing-masing orang mempunyai cara untuk menenangkan dirinya ya. Yang pertama, tenangkan diri dulu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kenali pemicu kecemasan dan rasa takut Anda. Ya, ketika Anda galbay pinjol, ya, Anda takutnya di mana? Tanya pada diri Anda sendiri. Ya, saya takut disebar data. Ya, bilang kepada orang yang disebar data itu palsu. Ya, saya sudah menghubungi perusahaan pinjolnya dan mereka minta maaf atas kesalahan mereka. Ya, apakah itu berbohong? Ya, berbohong demi kebaikan. Oke, Anda wajib membuat sandiwara yang apik demi menyelamatkan diri Anda, demi menyelamatkan harga diri Anda. Ya, oke. Anda malu jika ada DC lapangan datang, bilang ke tetangga Anda bahwa yang pinjam itu teman Anda pakai data Anda, teman Anda sekarang kabur, ya, gitu. Bohong, ya, bohong demi kebaikan, ya. Oke, itu yang kedua ya. Kenali pemicu kecemasan dan rasa takut Anda. Oke. Yang ketiga ya, yang terakhir, berpikir lebih positif. Ya, berpikir lebih positif. Orang itu akan susah berpikir positif ya ketika ditimpa ya atau lingkungannya itu semuanya negatif. Gitu ya. Bagaimana ya kan cara berpikir positif ketika Anda itu lingkungan Anda itu negatif ya. Begini ya, melihat ke bawah ya atau melihat ke yang lain ya. Saya contohkan. Raja Galbay saja galbay di 24 aplikasi, total hutang 60 juta lebih biasa saja ya. Malah dapat rezeki yang lebih besar, hidupnya nyaman-nyaman saja. Kalau Raja Galbay yang galbaynya lebih parah dari saya juga bisa dengan cepat hidup tanpa ketakutan dan menjalani hidup seperti biasanya. Ya. Sudah beres.
ya, Anda tidak akan takut lagi dan menjadi lebih berani dalam hidup Anda ketika Anda menerapkan ketiga hal tersebut. Ya, tapi mau saya bilang ini itu kepada Anda, sebenarnya saya tetap tidak bisa menyuruh Anda menjadi lebih berani lagi dalam hidup Anda. Karena keberanian akan muncul jika Anda memutuskan diri Anda untuk menjadi berani. Ya, hanya Anda yang bisa. Oke? Raja Galbay di sini hanya pencetus fakta-fakta yang ada. Ya, Raja Galbay hanya memberikan inspirasi yang tidak terlintas oleh orang kebanyakan. Tapi keputusan menjadi manusia yang berkualitas, keputusan menjadi berani di jalan yang benar hanya ada di tangan Anda. Oke? Jadi apakah Anda akan berani? Ya, kita lihat. Oke, tadi adalah tentang psikologi. Ya. Di video kali ini ada psikologi dan ada administrasi. Sekarang ke bagian administrasi yang lebih teoritis ya. Kenapa DC pinjol itu berhenti menagih Anda? Ya. Oke, ya. DC pinjol tiba-tiba berhenti menagih Anda. Yang pertama adalah DC tersebut resign. Ya. Ketika Anda bekerja sebagai DC, Anda akan diberikan berlembar-lembar kertas yang berisi nama-nama orang yang menunggak. Ya, debitur, nasabah yang menunggak banyak ya, ada puluhan, ratusan gitu ya. Oke. Setiap DC mempunyai lembaran kertas atau database nasabah menunggak yang berbeda-beda. Ya, ada yang tunggakannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, berbeda-beda pokoknya setiap lembaran itu ya. Jika DC itu tiba-tiba resign ya, maka database tersebut untuk sementara tidak ada yang menghandle. Jadi akibatnya Anda bisa tidak ditagih selama berminggu-minggu sampai pinjol itu mendapatkan karyawan baru lagi. Oke? Itu yang pertama ya. Yang kedua, adanya nasabah Galbay yang bayar ya. Adanya nasabah yang Galbay lalu bayar ke DC tersebut ya. Ketika dari database ratusan orang Galbay ya, kemudian ada satu yang bayar dan bayarnya full tagihan sehingga menutupi target kerjaan dari DC tersebut, maka DC itu akan sementara berhenti menagih Anda karena sifat manusia yang cepat puas ketika mereka sudah mencapai target. Oke, ya. Jadi ketika ada yang nasabah Galbay ya lalu bayar full dan DC itu tertutupi ya oleh pembayaran nasabah tersebut ya, tertutupi targetnya ya, maka data Anda akan diabaikan sementara. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, munculnya puluhan bahkan ratusan nasabah yang baru Galbay ya. Ketika Anda baru Galbay di hari pertama, saya jamin Anda sudah dapat belasan bahkan puluhan WA, SMS dan telepon, karena yang mereka pahami adalah nasabah Galbay yang baru itu lebih berpotensi untuk membayar daripada nasabah Galbay yang sudah berbulan-bulan bahkan tahunan ya. Di saat itu juga DC akan sementara mengabaikan Anda. Oke ya. Dan mereka akan menyerah sebenarnya ya jika Anda terus mengulur waktu. Terus-terusan tidak ada kabar ya. Terus-terusan menjalani hidup Anda yang baru dan lebih berani lagi. Jadi tidak akan ada sesuatu mengerikan yang terjadi di kehidupan Anda. Itu hanyalah masalah psikologi dan administrasi saja ya. Kenapa DC itu tiba-tiba berhenti menagih Anda? Oke, silahkan di-share video ini ke sesama Galbayer agar tidak takut lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.